Pak Komar. Waalaikumsalam, Bu Aam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, segar tadi habis Segar, ya. kegiatan Jumsi dengan anak-anak. Masih berkeringat ini. Oh Ya, iya. udah mulai rada respon. Oke, oke Pak Komar, mohon izin untuk hari ini saya minta waktunya mungkin 4 atau 5 menit ke depan untuk saya wawancara. Monggo, Pak. Karena ada tugas dari pendidikan guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual yang di dalamnya itu menugaskan kepada saya sebagai CGP Angkatan 11 untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Cikarang Timur ini. Masih on progress di TGP. Iya. Semangat terus, ya. Oke, baik Bapak. Oke Bapak, langsung saja ya ke pertanyaan. Ini terkait dengan dilema kasusnya, dilema etika dan dilema moral. Nah, sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Cikarang Timur ini, dalam konteks kepemimpinan di sekolah, apakah situasi dilema atau bujukan moral seringkali muncul ya Bapak ya? Ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi situasi tersebut? Ya. Baik, Bu Aam, mengenai dilema etika atau juga bujukan moral, saya pikir ini adalah hal-hal yang sangat boleh jadi dihadapi oleh siapapun, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun saya dalam menghadapi hal-hal seperti ini tentu biasanya bagaimana untuk kita menghimpun data realita di lapangan, lalu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman, para PKS, para guru senior untuk menimbang antara benar dengan salah untuk yang dilema moralnya atau juga benar dengan benar, sehingga kita bisa mengambil langkah untuk mengambil keputusan mana yang tentunya lebih untuk yang punya keberpihakan kepada hal yang lebih besar tentunya, termasuk kalau misalnya urusannya dilema etika. Bagaimana dua-dua hal benar ini tetapi kita harus mengambil salah satunya umpamanya, maka tentu tadi bahwa dua hal benar ini tetap kita akan timbang sehingga pengambilan keputusannya untuk betul-betul lebih nanti diambil keputusan yang bersifat kepada hal yang kepentingannya lebih luas, lebih besar tentunya gitu. Oke, baik. Berarti tadi Bapak mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak akan mengajak pihak-pihak yang ada di sekolah ini, terutama guru, terus mungkin wakil kepala sekolah untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, termasuk apalagi sekarang nih ada CGP gitu kan, nah, maka saya pikir dengan keilmuannya yang terus di-upgrade, maka tidak menutup peluang Pak Komar untuk meminta pandangan dari teman-teman di CGP termasuk Bunda. Nah, terkait pengambilan keputusan itu, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya. Nah, itu tahapannya itu seperti apa? Ya, tahapannya tentu yang pertama adalah bagaimana kita memetakan permasalahan itu. Sehingga dengan pemetaan yang benar ya, lalu kita cari timbangannya nih. Gitu. Karena kita tetap harus berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Lepas dari nanti keputusan yang diambil kadang-kadang menjadi dilema juga. Adakah ini bisa terterima atau tidak? Tetapi sepanjang kita memetakan dengan benar, lalu menghimpun pandangan dari teman-teman lain, melihat kepentingan yang lebih besar, seraya kita juga tetap tegak lurus di atas aturan. Karena apapun di sekolah ini kita ya negeri hukum, semuanya berdasarkan tata dan aturan. Insya Allah ketika itu dilakukan, maka saya pikir keputusan berat pun bisa kita lalui dengan hasil yang insya Allah memuaskan. Walau tidak untuk semua pihak, tetapi kepentingan terbesarnya tetap untuk bisa kita jaga. Nah, oke Bapak, jawabannya sangat jelas sekali. Tetapi saya ingin memperjelas lagi, mungkin ada langkah-langkah yang spesifik yang mungkin Bapak ambil secara instan atau secara sederhana dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut. Banyak, di antara contoh saja mungkin satu atau dua kita sebutkan tentang PPDB umpamanya, bagaimana keinginan
antusiasme masyarakat untuk bisa menyekolahkan di sekolah kita, ya. Sekolah kita ini sekolah tua. Arti tua itu secara usia gitu, bahwa kadang-kadang kita bukan lagi mengajar orang, dulu pun kita pernah mengajar orang tuanya, lalu sekarang giliran episode anaknya, berarti kita sudah mengajar cucunya gitu. Dulu seiring PPDB umpama lebih ringkas penerimaannya, sekarang kan kita diatur lewat tata kelola PPDB lewat jalur online itu, jalur donasi, kemudian juga jalur prestasi dan lain-lain. Bagaimana kadang warga sekitar itu untuk tetap mereka berupaya berikhtiar untuk sehebat mungkin bisa masuk. Mereka berpikiran bahwa Pak, psikologis kami Pak, dulu juga kami sekolah di sini. Sekarang masa lebah anak kita untuk tidak bisa terterima di sini. Nah ini juga kadang-kadang mengalami dilema. Artinya bahwa secara historikal, secara geografikal, mereka juga berharap bisa di sini. Tetapi melihat kepada aturan untuk bagaimana zonasi ini betul-betul bisa diterapkan, maka kita ya ambil keputusan. Bapak Ibu kita tegak lurus ini aturannya. Sisi lain bahwa keinginan Bapak Ibu menyekolahkan ke sini adalah hal positif. Tetapi di sisi lain bagaimana kita ingin PPDB ini menjadi satu hal yang betul-betul kita ikuti bersama. Prosesnya kita lalui bersama, jalani bersama, lepas dari pada akhirnya ada pihak-pihak yang tak terakomodir. Karena semata tadi Pak, dia tidak bisa memenuhi aturan yang telah ditetapkan, artinya secara jarak. Ya, kalau dulu dia masih bisa tertarik saat ibu bapaknya sekolah, saat ini ternyata ya seiring pertambahan penduduk semakin padat, maka zonasi ini dari yang tadinya jaraknya lebih jauh, sekarang tentu akan lebih mengerucut, lebih dekat. Nah, dari hal-hal seperti itu bahwa keinginan masyarakat untuk menyekolahkan adalah hal positif, saya pikir. Kemudian sisi lain kita juga harus memperhatikan kepentingan umum dengan tetap tadi saya bilang bagaimana kita berdiri tegak lurus dengan aturan. Belum lagi hal-hal lainnya gitu. Ya. Oke Bapak, dalam kasus PPDB ini mungkin banyak sekali hal-hal yang patut kita pertimbangkan ya Bapak. Betul, ya. Nah, mungkin menurut Bapak sebagai kepala sekolah di sini tentunya untuk menanggapi kasus tersebut, tetapi harus diminta keputusan yang sangat cepat gitu, relatif singkat itu. Mungkin Bapak ada cara untuk menanggapi ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, ada caranya nggak yang lebih efektif, maksudnya lebih singkat gitu? Ya, prinsip dasar pengambilan keputusan itu memang kan prinsip Pak Yusuf Kala kan begitu. Ya, kalau di Sunda kan mungkin bakal ikan cepat ikan gabus. Iya, itu. Lebih cepat semakin bagus, tetapi tentu tidak pada pengertian cepat serampangan. Iya. Cepat tetapi terukur. Nah, bagaimana itu bisa diterapkan? Saya pikir memang ada masalah-masalah yang secara cepat kita bisa menyelesaikan. Kendati kita tidak memungkiri ada juga untuk hal-hal tertentu, hal yang cukup complicated, rumit. Tentu ini butuh pemikiran lebih tajam, butuh waktu yang juga bisa jadi lebih panjang. Paling penting dalam menyikapi setiap masalah adalah bagaimana kita bisa memetakan masalah awalnya, lalu masuk ke dalam pertimbangan benar lawan salah, atau bahkan benar lawan benar sekalipun. Kembali tadi kan, akhirnya kita akan melihat mana yang harus kita ambil dengan tetap kita berdiri tegak tadi dalam suasana aturan yang memang telah disepakati dan digariskan lewat juknis, juklak pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, berarti kesimpulannya masih tetap berdiri tegak ya, walaupun dalam bentuk keputusan apapun ya. Apapun, karena kan tetap humanisme kita adalah hal yang juga tetap kita kedepankan, tetapi kiranya humanisme tidak mengalahkan daripada tata dan aturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi tetap nilai humanisme kita ekspresikan, sehingga kalaupun mereka ada yang tak terpuaskan dengan keputusan yang diambil, mereka seutuhnya bisa menyadari bahwa bukan karena atas dasar kebencian, kekurangan mereka, tetapi karena semata aturan yang tidak mendukung untuk kita bisa berpihak kepada dia untuk diakomodir, kira-kira seperti itu. Oke Bapak, tadi menggarisbawahi bahwa apapun masalahnya kita harus tetap berdiri tegak di dalam menegakkan aturan tersebut. Persis, ya Bapak. Seperti. Nah, mungkin Bapak untuk menegakkan aturan tersebut menemukan tantangan
kan nggak semudah itu ya mengambil keputusan itu. Betul. Apalagi ini berhubungan dengan pihak luar. Pasti. Nah, bagaimana Bapak menanggapi tantangan tersebut dalam pengambilan keputusan itu? Memang dalam sebuah keputusan yang paling sering dikhawatirkan itu adalah dampak. Ya, kalau tantangannya tadi ya kita sudah akan timbangkan. Tetapi yang lebih mungkin arah pertanyaannya kepada bagaimana dampak. Nah, dampak dari sebuah keputusan itu bisa jadi tidak seutuhnya bisa memuaskan bagi setiap orang. Itu harus kita akui sebagai sebuah realita. Tetapi apapun bahwa sama masih doa. Kita mesti ambil langkah itu termasuk tadi tidak memenuhi harapan semua orang. Dan memang kita tidak akan pernah mampu untuk itu. Tapi sepahit apapun bahwa kita keputusan harus diambil, paling tetap tegak. Ketika kita sudah tegak diri, baliknya hanya humanisme kita aja yang kita kesampingkan. Tapi kalau kita hanya menonjolkan humanisme, lalu aturannya harus kita labrak, nah tentu ini selain daripada menciderai tata yang sudah diatur, juga akan menjadi presiden dulu kalau kita ambil langkahnya itu. Karenanya tadi saya berharap bahwa semakin juga masyarakat pendidikannya meningkat, maka harapannya adalah semakin tinggi nilai kesadaran mereka untuk sama-sama kita berpegang teguh kepada aturan yang memang sudah digariskan. Oke, baik Bapak. Berarti seperti Bapak bilang tadi, mungkin dalam melakukan atau menjelaskan apa tantangan yang Bapak hadapi tersebut, mungkin Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, atau Bapak langsung saja menyelesaikannya di tempat? Tergantung, Bu. Pada situasi masalah yang memang sederhana atau tidak terlalu berat, tentu kita ambil langkah cepat. Muncul masalah, segera kita sikapi. Karena kita ingin bahwa kita tidak ingin menunda sebuah masalah. Ada masalah, cut langsung. Apa kendalanya? Bagaimana tahapan penyelesaiannya? Bagaimana dampaknya? Seperti apa evaluasi kita lakukan? Kalau memang tipe-tipe masalahnya yang kira-kira lebih simpel. Tapi tentu kita tidak menafikan kadang-kadang kita juga sering, tidak jarang dihadapkan pada masalah yang complicated, masalah yang cukup rumit. Nah ini tentu kita butuh gradual time, waktu yang dikhususkan mungkin untuk yang seperti ini guna efektivitas dalam penyelesaian. Termasuk barangkali ada waktu yang dialokasikan untuk saya mengundang beberapa teman, rekan, kemudian juga teman-teman para PKS untuk juga kita semintai daripada pandangannya untuk keputusan diambil lebih tepat. Oke, Bapak, tentunya seperti Bapak bilang tadi bahwa Bapak tidak akan bisa mengambil keputusan sendiri ya, apapun itu harus ada kalanya memang ya kendati kita sekali lagi kita hanya mendengar, ya. Tetapi tentu pada akhirnya secara sendiri pimpinan harus tetap berani bahwa memang kita mendengar tetapi tidak seutuhnya itu untuk mempengaruhi, karena keputusan kita ya tetap harus berdasarkan pijakan pada masukan. Kemudian ada nggak yang hal tertambat? Ketika tidak ada, bismillah kita aja. Oke, berarti dalam mengambil keputusan itu ada beberapa pihak yang Bapak libatkan ya, seperti yang Bapak tadi bilang ya. Tentu. Ya, diantaranya siapa Pak? Para PKS paling penting, kemudian juga rekan-rekan guru senior, atau mungkin juga untuk hal tertentu teman-teman lain di staf tata usaha sesuai dengan tentu pada bidang dan masalah ranah yang sedang kita hadapi. Jadi dalam mengambil keputusan siapa yang akan diajak bicara itu disesuaikan dengan kasusnya. Betul, ya Pak ya? Harus, karena memang tadi bahwa the right man on the right place, the right man on the right job. Jadi ketika kendalanya ada di titik ini, ini kira-kira siapa yang harus dorong? Kendalanya ada di titik itu, siapa yang harus kita libatkan? Jadi semuanya harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Betul. Ya, oke. Sesuai dengan masalah yang terjadi. Sangat setuju, yes. Oke, Bapak sudah hampir beberapa pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya sangat menginspirasi sekali. Terima kasih. Kemudian dari percakapan kita selama hampir 5 menit ini ya Bapak ya. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang sungguh luar biasa untuk mendidik kita menjadi seorang yang teguh, kemudian tetap berpijak pada tata dan aturan. Di sisi lain bahwa memang dalam hidup
mesti. Kita tidak akan pernah terlewati dari sebuah masalah dilema etika yang kita akan hadapi, dan saya yakin itu akan terus. Tetapi seiring waktu, semakin kita banyak menghadapi hal-hal itu, insya Allah kita akan semakin tegar, semakin kuat, didorong juga dengan bagaimana sebuah kolaborasi yang kita lakukan saat pengambilan keputusan, maka itu menjadi serasa kita ada juga humanisme di antara kita untuk sama-sama memikul sebuah tanggung jawab secara bersama. Kira-kira itu. Jadi luar biasa, saya banyak dikelilingi oleh teman-teman hebat. Apalagi sekarang ada CGP baru, Buat dan teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari ketika saya sekolah ada masalah, maka kontribusinya yang tentu kita akan sangat harap dan dambakan untuk kebaikan kita bersama. Nah, oke Bapak, siap sekali kami sebagai calon guru penggerak ya, siap membantu program-program yang ada di sekolah ini. Mantap. Ya, Setuju. apapun Amin. kegiatannya, insya Allah kami akan selalu sanggup membantu. Wah, ini bener semangat guru penggeraknya udah Iya. kelihatan. Alhamdulillah, Bu. Ya, Oke, syukur. baik, Terima Bapak. kasih. Ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mohon maaf Bu. jika mengganggu waktunya. Senang dengan Ini senang hati. sangat membantu sekali ini untuk menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai calon guru penggerak, terutama saya sebagai guru penggerak angkatan 11 ya Bapak ya. Ya, ini mungkin sebagai rekomendasi bahwa nanti suatu saat nanti bisa menjalankan tugas seperti Bapak. Nah, ini akan saya sebagai contoh ataupun sebagai motivasi untuk saya bagaimana mendapatkan mengambil suatu keputusan yang benar dan tidak membuat orang di sekeliling kita menjadi kecewa. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Bu, untuk diskusi pagi ini. Iya, Hatur nuhun, iya. hatur nuhun, Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.